Pada kesempatan hari ini aku bikin video tentang agama yang kita itu membahas tentang surat An-Nisa ayat 1 sampai berapa, Mbak? Sampai 3. Dari ayat 1 sampai 3 itu nanti akan dijelasin sama Mbak Dwi sebagai ustazah kita di rumah. Terus ada teman kita juga di sini namanya Lucy Aprilia, dan ada mbak-mbak di belakang kamera namanya Dita. Hai. Hai. Oke, bisa dimulai. Oke, langsung saja kita mulai. Pada siang hari ini kita akan membahas kandungan surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, dalam kandungan surat An-Nisa ayat 1 ini, agama Islam adalah agama sosial. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menaruh perhatian tentang hubungan antara manusia lain dengan manusia yang satu lain. Dan manusia harus bersatu. Walaupun kita diciptakan dengan berbeda-beda, seperti kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, kita harus saling menjaga persatuan di dunia ini. Saling menghormati lah ya. Ya, saling menghormati satu sama lain. Dan Allah tahu apa di dalam hati kita. Kita niatkan bahwa kita harus bertawakal dan bertauhid. Dan selanjutnya ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huwaban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, dan denganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di ayat 2 ini ada kandungan menjelaskan harta anak yatim dan harta kita tidak boleh digabungkan. Jika kita memakan harta anak yatim, haknya anak yatim, kita akan mendapatkan dosa. Kita tidak boleh menggunakan hartanya anak yatim sepeser pun. Oleh karena itu, kita harus berlaku adil terhadap anak yatim dengan harta anak yatim dengan harta kita sendiri.
kita harus membaginya dengan rata sebagaimana. Selanjutnya ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Di dalam kandungan ayat 3 ini menjelaskan berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahirlah dan batinlah. Yang dimaksud itu, jika seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka harus berlaku adil seperti tempat, gilirannya, dan bersifat lahir maupun batinnya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Islam membolehkan poligami dalam syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 istri saja. Nah, maka dari itu jika kita sebagai perempuan kalau di poligami itu harus menerima apa konsekuensinya yang diberikan pada suami. Dan hamba sahaya atau perempuan yang kamu miliki, yang dimaksud yaitu hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. Kalau zaman Nabi itu budaknya dinikahi, tapi kalau zaman sekarang wanita yang dia cintai atau dia sayangi atau yang diperjuangkan harus dinikahi, menjadi halal. Mengerti semua? Insya Allah. Cukup sekian penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, aku ada pertanyaan. Tadi itu kan di berapa ayat 2 ya? Iya. Di ayat 2 tadi itu kalau nggak salah membahas tentang harta anak yatim juga harta kita. Nah, kita itu nggak boleh makan harta anak yatim. Nah, apakah harta anak yatim itu enggak gini. Jadi apakah harta kita itu termasuk harta anak yatim juga? Ya, pertanyaan yang bagus. Harta kita, harta anak yatim. Harta anak yatim itu kebanyakan dari bantuan dari orang-orang yang mampu untuk membantu anak yatim. Dan ya, maksudnya orang yang bersedekah pada anak yatim. Dan kalau harta kita itu kan kita cari sendiri. Seperti kita kan kerja, pasti kan dapat gaji atau itu termasuk harta kita. Nah, yang
dimaksud hartanya kita sama anak yatim itu beda. Kalau anak yatim itu dari orang lain untuk anak yatim, kalau kita dari diri kita sendiri, tidak melibatkan, maksudnya tidak melibatkan hartanya orang lain gitu. Makanya kalau kita punya uang, maksudnya kita memegang uang anak yatim, terus memegang gajinya sendiri atau hartanya sendiri, lebih baik kalau ada tabungan itu dipisahkan sendiri-sendiri, itu lebih baik. Iya. Terus tadi di ayat 3 itu membahas tentang seorang pria boleh menikah dari 2 perempuan sampai 4 perempuan. Nah, semisal si pria ini itu bisa membagi rata, dia itu adil ke semua istrinya, tapi ada salah satu istri yang terdahulu itu semisal tidak ikhlas atau bagaimana, itu bagaimana Mbak? Kalau istri yang pertama gini, kalau sebelum suami bermadu atau poligami, pasti suami itu bertanya kepada istri itu, kamu siap enggak di poligami? Gitu pasti ditanya. Kalau siap berarti kan boleh gitu. Walau berarti mbaknya yang kan ngertinya itu udah punya istri, maksudnya istrinya lebih dari satu itu. Terus yang istrinya pertama itu nggak ikhlasnya sudah suaminya itu sudah menikah. Terkadang begitu, suami sudah berlaku adil, tapi ya namanya juga perempuan, kita juga sama-sama perempuan. Jika di poligami, kalau tidak ikhlas walaupun terpaksa, lebih baik tidak mengikhlaskan saja, biar nanti kedepannya enak gitu ya. Biar nggak ada salah paham gitu. Karena dosanya kita yang menanggung itu suami kita gitu. Kalau suami istri tidak ikhlas, ya sudah, suami tidak boleh melanggarnya. Tapi kalau melanggarnya, lebih baik istri yang di poligami itu mundur. Lebih baik mundur daripada menyakiti hati kita. Saya berpandangan begitu. Gini nih, semisal si perempuan yang tadi yang mau dimadu itu kan ditanya sama suami, mau nggak saya madu? Kalau mau saya madu, kalau enggak ya tidak jadi, gitu kan? Nah, tapi si perempuan satu ini itu tadi ngomongnya saya siap, saya ikhlas, walaupun sebenarnya dia siap dan dia ikhlas, tapi di tengah pernikahannya si sang suami sama madunya ini itu terjadi dia tuh cemburu. Terus pas dia cemburu itu berarti kan dia punya rasa nggak ikhlas gitu kan. Jadi itu bagaimana hukumnya? Soalnya kan tadi kalau si madunya ini kayak enggak gini. Si istri itu kalau nggak ikhlas berarti si calon madu harus mundur. Harus mundur. Nah, semisal ini udah nikah, tapi di pas pertengahan pernikahannya si madu sama si suaminya ini tadi si istri itu nggak ikhlas, itu bagaimana hukumnya? Apakah dia harus mundur? Apakah tetap jalani? Kan kalau di dalam Islam katanya nggak boleh ada perceraian. Iya. Itu sebaiknya lebih baik diselesaikan secara keluargaan. Kalau diselesaikan secara pribadi, istrinya itu dengan suaminya tadi. Jika suaminya
mau menceraikan, tapi padahal kan nggak boleh cerai kan dalam Islam. Ya bagaimana enaknya, pilih jalan berpisah atau apa ya bahasanya? Apa tetap lanjut? Iya tapi, gitu. Tapi konsekuensinya itu harus ikhlas. Yaitu sebagian dari apa ya? Hukuman dari Islam itu ya gitu. Nggak enaknya kalau udah di pertengahan pernikahan terus dia baru merasa kok tidak ikhlas, iya kok enggak kok dia tidak adil gitu. iya, nah itu perlu ditanyakan pada suaminya itu, kalau kenapa perlakuan kamu kok seperti ini, sudah saya ikhlaskan tapi kok kamu perlakuannya seperti ini, itu harus perlu ditanyakan dan perlu diselesaikan. Ya terserah mereka yang menjalani ya. Ya semoga kita sebagai perempuan Ya, cukup buat pengalaman aja lah ya. Iya. Nah, Untuk pengetahuan lah. Hukum bercerai dalam Islam itu apa sih, Mbak? Hukum cerai itu sebenarnya haram. Tapi kalau semisal kan haram ya? Iya. Haram, tapi semisal mereka itu harus bercerai. Gimana ya, nanti ada masalah yang harus kekerasan contohnya. Nah, kalau kekerasan itu sudah lain hal. lain hal. Kalau kekerasan dalam perempuan kan di hukum negara itu sudah kena hukum. Dan di Islam pun ada hukumnya. Kalau di negara kan itu namanya KDRT, tapi kalau dalam Islam lebih baik meninggalkan orang itu yang sudah menyakiti perempuannya itu. Oh, berarti kita nggak apa-apa walaupun itu dicap haram, tapi kalau semisal si pria ini menyakiti si wanita, kita boleh pergi. Nanti kita boleh berpisah dengan si prianya ini. Itu tetap namanya haram apa tetap ada lagi? Itu bisa dikatakan boleh, karena apa? Jika seorang laki-laki yang nggak pantas kita perjuangkan, kan gini, ada kita kalau mencari laki-laki, yang pertama yang dicari itu agamanya. Berarti kita harus memandang dulu itu agamanya dulu, baru yang lain gitu ya. Iya begitu. Kalau agamanya sudah kuat, pasti dia itu tidak akan melakukan sebuah perceraian atau kekerasan, pelanggaran lainnya dalam rumah tangga gitu ya. Itu akan tidak mungkin dilakukan oleh si pria itu. Kalau nggak tahu agama, pasti dia akan melakukan itu. Hukumnya sudah haram, terus di negara dapat hukum, ada undang-undangnya juga ya. Iya. Ada pertanyaan nggak? Tanya dong. Udah jelas? Insya Allah. Ya sudah cukup untuk materi kali ini pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman materi yang kita dapat tentang surat An-Nisa yang membahas tentang, intinya membahas tentang perempuan ya. Iya, kebanyakan perempuan. Iya, membahas tentang perempuan. Jadi buat kamu yang pengen belajar ngaji atau apapun, bisa nonton video ini juga. Semoga video ini bermanfaat dan stay at home, tetap di rumah aja, jaga kesehatan kalian. Dan udah segitu aja, terima kasih.